Mari membangun bisnis di era teknologi sebagai solusi keuangan di era digitalisasi. Profil CEO ataupun creator Metaverse itu sendiri yaitu adalah Mr. Lado dari Rusia. Beliau adalah seorang jenius dari Rusia yang telah menciptakan sebuah ekosistem penghasil kripto yang dapat dijalankan semua kalangan, kapanpun dan dimanapun. Ya, karena ini sudah tahun kedua, jadi jatuhnya bukan lagi peluang ya, tapi memang sudah terbukti ya. Sudah banyak top leader ya, yang bahkan lahir dari latar belakang yang harusnya menginspirasi banyak orang ya. Ada tukang jahit, ada mantan kuli bangunan ya, ada tukang servis AC, tukang nasi uduk, ya, terus ada juga tukang antar gas LPG, bahkan ada cukup banyak juga yang nggak lulus SD, yang nggak lulus sekolah kayak gitu ya. Terbukti sudah bisa menghasilkan ratusan juta, bahkan udah sampai ada yang sudah menghasilkan miliaran, ya. Dalam 2 tahun fokus jalanin proyek ini. Nah, bicara menjalankan sebuah proyek ya, kita harus tahu plus dan minusnya ya. Nggak adil rasanya kalau kita bicara plusnya aja. Dan mulai dari plusnya, Metaverse ini adalah tren baru berbisnis online yang memungkinkan bagi hasil tanpa perlu proses withdraw ataupun WD. Nah, ini dahsyat ya. Jadi ini adalah sistem pertama di dunia yang memungkinkan kita bisnis itu nggak perlu pakai WD-WD-an. Jadi hasil otomatis masuk ke rekening kripto pribadi Anda tanpa Anda perlu mengajukan pencairan komisi, tanpa perlu mengajukan apapun ke Metaverse ya, itu instan komisinya dibayar ketika terjadi transaksi yang dimana itu adalah hak Anda. Dan memungkinkan dengan satu kali pembelian produk digitalnya dapat menghasilkan hasil yang tidak terbatas. Nah, ini dahsyatnya lagi ya. Jadi kalau misalkan kita berkutat di dunia fisik ya, misalkan kayak saya dulu berkutat di dunia properti konvensional, jual beli tanah, ketika terjual saya harus cari lokasi baru lagi, cek-cek lokasi lagi, cek-cek legalitas, jangan sampai ketemu sama mediator yang nggak benar, dan lain-lain segala macam ya. Karena prosesnya cukup banyak, itu butuh waktu misalkan 2-3 bulan sampai siap dijual lagi. Begitu terjual, sold out lagi. Ya, tapi di sini Anda cukup beli satu kali, ya lalu Anda bisa jual berkali-kali tanpa batas ya, tanpa perlu ribet-ribet masalah lokasi survei, semua ada di genggaman kita, alat bisnis tersebut untuk menghasilkan dolar ya sebesar yang Anda inginkan ya. Tentu saja dengan duplikasi kayak bangun tim reseller lah kayak gitu ya. Nah, serta pasar yang masih sangat luas, belum sampai 1% masyarakat di dunia yang sudah mengetahui peluang ini. Jadi dari total penduduk dunia yang 8 miliar, ini baru sekitar 2 jutaan yang terdaftar. Jadi di Indonesia aja yang 280 juta jiwa itu masih belum sampai 1%. Jadi peluangnya gede banget ya. Ini masih masuk kategori low ocean ataupun bisnis yang masih peluangnya gede banget. Belum banyak orang yang paham, belum banyak pesaingnya. Oke. Nah, bicara minusnya, karena Metaverse ini adalah sebuah inovasi baru, tentu saja edukasi menjadi tantangan utama bagaimana semua kalangan, segala profesi, segala usia, dan orang-orang awam khususnya dapat memahami peluang ini. Nah, dasarnya peluang ini bahkan cukup banyak juga ya member-member di UV Metaverse khususnya yang bisa closing ketika belum paham ya, karena kami support system itu sudah membuat ya simpelnya bisnis yang tidak mudah dipahami ini tapi semudah update status ya, karena kami setiap hari sudah ada tim yang akan nge-share bahan promosi baru setiap hari. Jadi simpelnya kita kayak tinggal copy paste aja, Anda Bapak Ibu sekalian tinggal salin dan tempel, tinggal teruskan baik itu status WhatsApp ataupun sosmed yang Anda miliki. Ya. Oke, kita lanjut ya. Bicara perubahan era bisnis ya, menciptakan tren bisnis masa depan. Sebelumnya, dunia hanya memiliki satu peluang bisnis yaitu di dunia sentral, di mana ada satu platform ataupun perusahaan yang mengontrol penuh masuk dan keluarnya suatu transaksi dalam ekosistem bisnisnya, sehingga selengkap apapun legalitasnya, kantor-kantor yang jelas, dan bahkan owner yang jelas dan bisa ditemui, hal itu hanya untuk meminimalisir risiko, karena amanah tidak ada yang tahu pastinya. Nah, Metaverse ini berjalan di Web 3.0, bahkan di skema pemasarannya, bagi hasil dilakukan oleh smart contract yang ditanamkan di blockchain dan berjalan di atas blockchain sehingga algoritma aturannya bersifat kekal, tidak bisa diedit apalagi dihapus bahkan oleh kreditornya sendiri ya. Jadi bahkan oleh Mr. Ladonya sendiri itu nggak bisa diedit. Jadi kalau Anda ingin memiliki sebuah bisnis yang terhindar dari perubahan kebijakan bagi hasil ya, nah Metaverse ini adalah salah satu pilihan yang mungkin bisa jadi terbaik ya, karena ini adalah sistem pola bagi hasil yang kekal yang pertama ya teman-teman ya. Jadi nggak ada perubahan bagi hasil, nggak ada
Misalkan yang tadinya harus ada belanja pribadi, tidak ada belanja pribadi tiba-tiba jadi ada dan lain segala macam. Ya, jadi sesuai dengan marketing plan-nya. Nah, buat gambaran terkait ngomongin bisnis sentral dan bisnis desentral, nah ini gambarannya ya Bapak Ibu sekalian ya. Selama ini peluang kita itu hanya ada di bisnis sentral, yang dimana bagi hasilnya masih dikontrol oleh manusia ataupun oleh perusahaan ya. Dimana bisnis sentral itu polanya kurang lebih seperti ini, ketika ada sebuah produk, baik itu fisik ataupun virtual, digital ya, lalu kita minat maka akan muncul namanya uang pembeli, dan ketika kita mau beli, kita uangnya dibayarkan ke sistem, dan setelah itu ditampung di owner ataupun pemilik sistem, baik itu owner ataupun creator ya, ataupun adminnya misalkan kayak gitu. Nah, sehingga suatu saat kita melakukan pemasaran ataupun penjualan yang dimana kita memiliki hak komisinya, maka kita harus melakukan namanya withdrawal ataupun pengajuan pencairan komisi ke owner, creator ataupun admin. Nah, sehingga ini menjadikan selalu tidak pasti dibayar ya. Selalu ada potensi tidak pasti dibayar karena tergantung amanahnya mereka. Even legalitasnya lengkap, pantaunya jelas ataupun owner yang bisa ditemui. Ya, itu hanya untuk meminimalisir. Kalau di bisnis center, yes, itu yang paling aman. Tapi sekarang sudah ada yang lebih aman dari itu, yaitu adalah bisnis desentral. Nah, perkenalkan bisnis sistem full desentral bukan berarti semua yang pakai blockchain itu full desentral ya. Karena selama masih ada WD, selama masih ada withdraw, selama bagi hasilnya tidak menggunakan smart contract ya, karena banyak DeFi di lainnya juga ya, yang transaksinya menggunakan smart contract, tapi bagi hasilnya tidak menggunakan smart contract, sehingga masih ditampung oleh wallet ownernya. Kalau kayak gitu berarti masih belum full desentral. Jadi baru transaksi jual belinya saja yang pakai smart contract, tapi bagi hasilnya tetap ditampung oleh owner. Nah, ini perbedaannya bisnis full desentral ini. Kalau misalkan bisnis itu simpelnya tercipta dari produk dan sistem, nah di sini baru memungkinkan kita selain mendapatkan produknya, kita mendapatkan juga dengan sistem-sistemnya. Karena selama ini kalau di bisnis sentral ya, kita produk dan sistem, kita hanya beli produknya saja. Sedangkan sistemnya itu full dipegang oleh owner. Nah, di sini kita dapat bukan cuma produknya aja, tapi juga dapat dengan sistemnya. Nah, kurang lebih gambarnya kayak gini ya. Jadi jika ada produk digital ataupun produk virtual, lalu kita minat beli, maka akan muncul uang pembeli ya. Dan setelah itu ditransaksikan ke sistem. Nah, bedanya sistem ini membagikan 100% dana masuk di detik itu juga. Jadi nggak selisih 1 detik ya, ini keluar ke pemilik haknya, kepada penerima komisi dari transaksi yang terjadi, sehingga tidak perlu proses withdraw. Makanya kenapa Metapost sampai mengklaim anti gagal bayar, masuk akalnya di situ, nggak ada pakai WD-WD-an. Anda bisa coba 24 jam, mau transaksi jam 3 pagi, jam 5 pagi, silahkan ya. Dan di sini kita ibaratnya kayak dapat dengan sistem-sistemnya juga ya. Jadi enak, kita mau bikin program, bikin apa gitu ya, itu bisa banget. Karena kalau misalkan di dunia Anda masih menjalankan bisnis sentral, lalu Anda bikin program, ya ada perkataan tidak bisa sistem di atas sistem. Ya, karena sistem utamanya masih dipegang sama owner ataupun creator. Misalkan Anda bikin program ya sama tim Anda, bikin misalkan umroh ataupun hadiah mobil dan lain-lain ya. Pas sebelum sampai ke titik perhitungan Anda ya, dan berubah kebijakan, maka rencana Anda kacau balau. Ya, tapi di bisnis full desentral ini, selama Anda sudah memahami marketing plan-nya, ya, berapa yang Anda dapatkan dengan perhitungan-perhitungan kondisional, Anda bisa memperhitungkan untuk membuat program-program yang Anda inginkan, ya, strategi pemasaran. Ya, mau bikin program apa gitu ya, karena bagi hasilnya tidak akan berubah. Nah, ini yang enak ya. Jadi untuk sistem pemasarannya, untuk afiliasinya, itu menggunakan sistem full desentral untuk bagi hasilnya. Oke, nah bicara perubahan era bisnis dengan teknologi, ini menciptakan kemajuan digitalisasi. Saat ini sudah sangat banyak ya peluang-peluang yang ada di dunia nyata atau dunia konvensional beralih ke dunia digital ataupun online. Seperti misalkan ojek pangkalan yang berubah jadi ojek online, belanja di toko-toko di mall beralih ke belanja online. Lalu orang-orang yang nawarin di toko-toko yang mas mampir dulu mas, lihat-lihat dulu, itu berubah jadi streaming ya, yang bahkan sampai ada yang sampai 24 jam ya, sampai malam-malam pagi-pagi masih streaming. Terus juga belajar online, kerja online ya, termasuk komunikasi bukan cuma telepon sama pesan aja, tapi sekarang sudah ke DM-an ya, ke sosmed. Dan juga yang belum lama ini ya sempat ramai juga ya, yaitu adalah TikTok, di mana mereka membuat sebuah inovasi menggabungkan e-commerce dengan sosmed ya,
sempat sempat diblokir berapa kali gitu ya, tapi ujung-ujungnya disrupsi teknologi tidak bisa dihentikan ya, tinggal kita mau meleknya duluan apa meleknya belakangan, karena inovasi itu akan selalu menjadi cara baru atas perubahan cara hidup yang sebelumnya. Nah, perubahan era bisnis dengan teknologi juga menciptakan tanpa batasan jarak. Berkembangnya dunia digital memungkinkan pebisnis melakukan transaksi lintas kota, lintas daerah, lintas provinsi, bahkan lintas negara dengan lebih mudah. Ya, sehingga tidak ada lagi batasan jarak. Yang bahkan karena Metaverse ini menggunakan paymentnya adalah cryptocurrency ya, sehingga transaksi di seluruh dunia dimanapun juga itu bisa dilakukan. Artinya bisnis ini bisnis global ya. Nggak cuman bisa jual ke orang Indonesia saja. Dan menariknya dengan sistem ini ya, dengan sistem full decentral ini memungkinkan transaksi terjadi peer to peer atau langsung antara penjual dan pembeli tanpa pihak ketiga lagi, walaupun nggak tatap muka. Nah ini dahsyat ya. Mungkin dulu orang berpikir ya nggak mungkin lah kalau transaksi nggak pakai tatap muka. Sudah mulai terjadi, tapi masih pakai pihak ketiga ya, misalkan pakai Shopee, Tokopedia. Nah ini peer to peer ini memungkinkan transaksi tidak melibatkan manusia lagi ataupun pihak ketiga lagi. Oke, perubahan era bisnis dengan teknologi juga menciptakan peluang properti digital. Nah, ini salah satu alasan besar saya kenapa saya memilih di sini. Karena saya pikir belum cukup banyak orang properti konvensional yang memahami peluang ini. Sehingga kalau kita melek duluan ya simpelnya ya, kita bisa megang kendali ya. Karena siapapun yang melek era duluan ketika sangat banyak orang yang belum paham, itu yang berpotensi menghasilkan lompatan besar penghasilan dalam hidupnya. Nah saat ini sudah ada di dunia metaverse sebenarnya yang memungkinkan memiliki peluang bertransaksi tanah, rumah, apartemen dan lain-lain, namun versi dunia digital. Nah ekosistem seperti itu akan dibangun juga di metaverse dengan inovasi baru. Nah bahkan di metaverse ini ada peluang skema baru kepemilikan sebuah alat bisnis penghasil dolar dengan cara melakukan pemasaran jual beli kafling digital metric system bernama Tactile dan Universe ya. Nah kita bahas malam ini yang paling simpel ya, itu adalah jual beli kafling digital taktil ataupun tactile ya. Karena waktunya yang terbatas ya. Jadi yang paling sederhana dulu. Ini adalah era kafling fisik menuju kafling digital. Karena saya pribadi spesialisnya di properti konvensional, jadi izin saya analogikan ya aset digital ini sebagai kafling digital. Nah, yang belum tahu kafling itu kayak satu petak tanah ya. Kalau Anda pernah dengar juragan tanah ya itu peluang di cara lama ya. Nah, kalau Anda ingin jadi juragan tanah yaitu kafling fisik konvensional yang misalkan Anda ingin memiliki 6 petak tanah ataupun 6 kafling tanah yang masing-masing modalnya itu di 300 jutaan, maka Anda harus mengeluarkan modal itu 1,8 miliar. 300 juta dikali 6. Lalu Anda harus upping harga ya, rata-rata misalkan yang jual agak kemahalan ataupun nggak kemurahan biasanya naikin harga 30%. Berarti kalau terjual semuanya itu omsetnya adalah 2,3 miliar dan itu masih kotor ya. Selisih harganya adalah 540 juta. Itu masih kotor dan setelah sold out semua maka sama dengan habis. Anda harus melakukan proses ulang lagi tuh. Yang cek-cek legalitas dan lain-lain sampai siap jual itu bisa makan waktu 1 sampai 3 bulan. Nah, keuntungan bersihnya anggaplah dikurangi biaya-biaya 180 juta ya. 10% dari modal. Nah, itu berarti keuntungannya adalah 360 juta atau setara 20% dari modal yang dikeluarkan. Nah, itu pun kalau kejual semua ya. Nah, berapa lama akan sold out? Apakah 1 tahun, 2 tahun, atau 5 tahun? Ada nggak yang di atas 5 tahun? Ada, banyak ya. Jadi tidak bisa kita pastikan ya kalau tanah mentah khususnya. Ini kita bicara tanah mentah. Nah, untuk peluang kafling digital metaverse, misalkan sama nih, apple to apple, sama-sama pengen punya 6 kafling digital, cuman ini versi digital yang sama-sama modal masing-masingnya adalah 300 juta. Bedanya, di sini Anda nggak perlu modal 1,8 miliar, Anda cukup modal 1 kali aja 300 jutaan, Anda langsung memiliki 6 kafling digital senilai masing-masing modalnya 300 juta. Nah, jadi ibaratnya kayak beli 1 dapat 6. Karena beli 1 dapat 6, kita nggak perlu naikin harga untuk dapat keuntungan. Ya, 300 juta aja dikali 6 aja udah 1,8 miliar. Modalnya 300 juta, omsetnya 1,8 miliar. Nah, ini udah dahsyat ya. Nah, hak kitanya itu adalah 3/6-nya. Hak bersih nih. Komisi bersih kita adalah 3/6-nya. 3 dari 6 kafling itu adalah hak yang masuk ke rekening kita langsung.
ya, yang duanya itu masuk ke sistem afiliasinya, yang satunya itu untuk pembelian ulang. Makanya nggak habis-habis nih asetnya ya. Jadi kalau 1,8 miliar kita bagi dua ya, maka 900 juta bersih. Ya, modalnya 300 juta, kita menghasilkan 900 juta bersih dan kita akan memiliki aset senilai 1,8 miliar lagi. Yang siap jual lagi masing-masing 300 juta lagi. Ya. Nah, setelahnya otomatis dapat 6 kapling kosong lagi siap jual lagi. Artinya return of investment ini sampai 300%. Dan bisa juga dijual sebagian kecil. Anda beli 300 jutaan, lalu ada anak SD mau beli misalkan ya, ini udah kejadian ya. Sudah ada di kita tuh anak SD, anak SMP yang sudah bergabung ya, dan sudah bisa jualan. Dan bahkan yang paling tuanya itu umur 90-an tahun, ada. Ini dahsyat ya. Nah, tidak harus jual satu luasan kafling sekaligus. Jadi kalau misalkan ternyata ketemunya mahasiswa, mereka mau belinya ratusan ribu, bisa. Ya, karena kafling fisik konvensional itu modalnya ratusan juta ke atas, sedangkan kafling digital Metaverse modalnya ratusan ribu ke atas. Dan dari segi keuntungan, ya, kalaupun Anda jadi pemilik tanah konvensional, itu kurang lebih 20% dan 1 kali doang. Sedangkan di kafling digital Metaverse itu 50% atau 66,6% berkali-kali. Ini secara rata-rata komisinya ya. Dan di kafling fisik konvensional dari segi transaksinya beli satu dapat satu, makanya harus upping harga untuk dapat keuntungan. Sedangkan di Metaverse itu beli satu dapat 3 atau dapat 6 sehingga nggak perlu upping harga untuk dapat keuntungan. Nah, ini terobosan baru banget ya, dan hanya memungkinkan di dunia digital. Kita bisa menghasilkan keuntungan tanpa perlu upping harga. Keren gak tuh? Keren banget sih harusnya sih. Nah, dari segi pasar ya, kalau kafling fisik konvensional itu ditentukan oleh lokasi. Makanya biasanya kan ada kata lokasi baru yang lainnya. Nah, sedangkan di Metaverse itu ditentukan oleh Anda ya. Anda mau beli sesuai kemampuan modal ataupun kemampuan pasar Anda. Ya, pasar Anda. Nah, dari segi pilihan jual, umumnya dijual sekaligus kalau tanah konvensional ya. Soalnya Anda beli satu kafling itu 1000 meter persegi, lalu ada orang mau beli 10 meter persegi, kan nggak dikasih ya. Nah, tapi di kafling digital Metaverse itu bisa dijual menyesuaikan budget dan pasar klien Anda. Nah, secara visualnya kafling digital taktil itu seperti ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi yang bulat besar itu di tengah-tengah itu adalah posisi Anda, dan ketika Anda membeli maka Anda akan membuka 2 orbit. Ya, di mana 2 orbit itu, di satu orbit itu ada 2 titik matrix ya, ataupun 2 coupling matrix. Yang kedua itu di orbit 2 itu ada 4 coupling matrix, jadi total ada 6. Nah, tipenya ataupun skema bagi hasilnya itu ada 2. Anggap aja di kayak 2 tipe ya, ada 3 kamar, ada yang 6 kamar. Ada yang 3 coupling, ada yang 6 coupling. Beli 1 dapat 3 ataupun beli 1 dapat 6. Nah, untuk pola bagi hasilnya mari kita bahas sedikit ya Bapak Ibu sekalian ya. Untuk di S6 ini pola bagi hasilnya gini. Ya, closing pertama itu bukan hak kita, closing kedua itu bukan hak kita. Jadi closing pertama kedua ini masuk ke sistem. Ini yang membuat jual beli menjadi bisnis. Ya, jadi ini sistem bisnisnya nih. Yang dengan cuma 2 aja masuk ke bisnis ya, memungkinkan kita walaupun cuma jualan 1 kali nih, kita bisa mendapatkan berkali-kali. Ya, jadi ini closing pertama dan closing kedua ini masuk ke sistem. Tapi dahsyatnya di closing ketiga itu udah nyalip di penjualan normal. Misalkan Anda yang jualan normal nih dari closing pertama closing 2 itu dapat komisi ya, rata-rata misalkan 10-20%. Anggaplah 20%, kalaupun Anda closing ketiga orang itu baru 60%, tapi di sini udah langsung balik modal. Sudah dapat 100%. Dari closing keempat, komisinya 100% lagi. Ya. Dan closing kelima itu komisinya 100% lagi. Dimana kalau misalkan Anda komisinya 20%, jual ke 5 orang itu baru 100%, baru balik modal. Ya, kalaupun komisinya 20%. Tapi di sini sudah 3 kali lipat. Dan penjualan ke-6 itu kita dapat 100% lagi, tapi untuk membeli ulang 6 kafling baru lagi. Ya, makanya kenapa kok nggak habis-habis sih? Karena sistemnya itu udah otomatis repayment. Ketika kaflingnya sold out, sistem akan membeli 6 kafling baru lagi. Dan itu nggak perlu konfirmasi ke upline, nggak perlu konfirmasi ke siapapun, itu udah otomatis seperti itu. Ya, membeli ulang. Jadi membeli ulang ke upline sponsor Anda ataupun referensi Anda. Sehingga otomatis kita di sini mendapatkan uang bukan cuma dari member baru saja, tapi dari member lama yang memang kaflingnya sudah laku semua dan dia melakukan pembelian ulang. Ya, jadi ada sistem repayment di sini ya, pembelian ulang seperti itu. Nah, di sini tuh enak banget ya, kita udah terhindar panas-panasan, hujan-hujanan, dan jangan lupa di sini kita konsepnya tuh Anda bukan sebagai marketing tapi sebagai pemilik kafling. Jadi kita beli kafling digitalnya dulu baru kita jual. Jadi konsepnya bukan menjualkan kafling digital orang lain ya. Seperti itu. Ada yang tipe S3, ini lebih simpel lagi Bapak Ibu sekalian ya, ini cuma ada 1 orbit.
Dan closing pertama itu kita baik modal 100%, closing kedua itu kita 100% lagi. Ya, udah 2 kali lipat, dan closing ketiga ini untuk pembelian ulang. Ya, ini lebih simpel lagi. Seperti itu setara komisinya. Nah, kita lanjut ya. Ada total 12 covering level di taktil ini yang bisa dibeli bertahap ataupun sekaligus. Kalaupun beli sekaligus itu nilainya 300 juta, dan teman-teman kayak punya 12 franchise gitu ya, kayak punya 12 toko gitu ya, kayak punya 12 penghasil dolar gitu ya, alat bisnis. Nah, dan berikut adalah gambaran kalau misalkan Anda modal 4 covering level ya, minimal yang kami sarankan bagaimana mengubah modal 1 jutaan menjadi puluhan juta dalam waktu 3 bulan. Ya, ini modal 4 level, ini kalau secara DAI-nya ya, dolarnya itu $75 plus fee gas itu kurang lebih 1,3 jutaan ya. Bagaimana kalau dengan jual 2, duplikasi 2 ya. Ini adalah ilustrasinya, kita jual ke 2 orang, lalu setelah itu duplikasi ke dua orang. Jadi kita pribadi cuma jual ke 2 orang. Nah, ketika kita jual pribadi ke 2 orang, maka kita akan menghasilkan total $40 ya dari closing pertama dan kedua. Dan setelah itu, kalaupun kita nggak jualan lagi, kita udah berpotensi mendapatkan passive income dari duplikasi yang terjadi ya. Ya kan di sini kan kita menjual ke B2B ya, kita menjual ke business to business ya. Kita ke pebisnis lagi, artinya mereka juga mau menjualkan coupling digitalnya. Nah, maka kalau terjadi duplikasi 2 ini, kita udah mendapatkan passive income baru $85 plus $80 untuk membeli coupling level 5 secara otomatis. Nah, ini daset ya, jadi sistem ini juga ada namanya pembelian coupling level berikutnya secara otomatis. Sehingga Anda beli modal 4 level bisa jadi lama-kelamaan dengan cuma 1 kali jual nih ke 2-6 orang, lalu lambat laun itu terduplikasi, Anda akan mencapai level 12 secara free. Ya, karena ketika Anda mencapai level 5 nih, jangan cuma jualan 2 orang, dan duplikasi 2 ya, lalu tim Anda melakukan hal yang sama, mereka naik ke level 5, Anda naik ke level 6. Mereka naik ke level 6, Anda naik ke level 7, begitu seterusnya, kedorong ya. Nah, totalnya di sini aja kita udah mendapatkan $125, artinya udah balik modal plus untung. Dan jangan lupa ada tambahan $80 lagi sehingga totalnya $205 nih. Ya, yang dipakai sistem untuk membeli coupling level 5. Ya, jadi 4 level itu 5, 10, $20 sama $40. Nah, level 5-nya itu $80. Level 6-nya $160. Dikali 2 terus sampai level 12 itu $10.240. Nah, jika duplikasi 2 terjadi terus-menerus, maka passive income dari sebagian omset pemasaran tim sudah otomatis terjadi. Modal 4 level, $75 jual ke 6 orang ya. Ini apabila misalkan Anda nggak menunggu orang lain ya. Tadi kan jual 2 itu, hasilnya cuma $40 belum sampai balik modal. Nah, kalau Anda jual minimal ke 3 orang saja ya, kalau ambil 4 covering level, itu sudah balik modal plus untung. Anda udah dapat $95. Apalagi kalau jual ke 6 orang, sehingga semuanya sold out ya di S6-nya, dan di S3-nya itu laku 2 kali siklus. Itu otomatis Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan hasil $165 ya, plus $80 yang dipakai sistem untuk upgrade ke level 5, sehingga total hasil itu $245. Ini lebih gede ya dari yang jualan 2 tadi. Ini senilai 327% dari modal Anda. Jadi udah balik modal plus untung ya. Karena bisnis pemasaran itu simpel ya. Kapan kita balik modal berarti itu udah titik aman banget, sisanya tinggal untung-untung doang. Ya, jadi di sini bukan jual beli kayak trading yang kadang-kadang kalau kita bulan ini untung, bulan depannya bisa mengurangi untung di bulan sebelumnya. Karena ada namanya floating. Nah, seperti itu. Nah, potensi income berdasarkan ke 6, setelah itu duplikasi 6 ya. Dengan modal sama $75, gimana potensinya? Jadi ini ilustrasinya, Anda targetkan dalam 1 bulan ini jualan ke 6 orang dengan modal yang sama, misalkan 1 jutaan ya. Maka Anda akan menghasilkan di bulan pertama itu $165 ataupun 2,3 jutaan. Ini udah balik modal kemana-mana ya. Terus bulan berikutnya misalkan Anda nggak jualan ya, tapi di bulan keduanya nih terjadi duplikasi ke 1. Ring 1 Anda melakukan penjualan ke 6 orang. Maka Anda akan menghasilkan hasil baru itu di kurang lebih 4,5 jutaan ya. Sehingga ini totalnya 6,8 jutaan. Nah, di bulan ketiga, kalaupun Anda udah ngejualan ya, terus yang Anda closingkan langsung itu udah nggak jualan, tapi cucu Anda jualan, maka hasil barunya di 11,2 jutaan. Ya, ini sesuai undangan kita ya, jadi hasilkan puluhan juta dengan modal 1 jutaan. Jadi dengan cara jual ke 2-6 orang aja. Sisanya dibayar sama sistem. Nah, kalau itu terjadi terus-menerus, itu hasilnya akan cenderung naik, karena coupling level kita juga otomatis naik ya, otomatis komisi kita juga naik 2 kali lipat. Dan kalau itu terjadi sempurna sampai duplikasi ke 7 ya, itu di bulan ke-8 itu sudah terbuka level 12.
Kalau sudah terbuka level 12 dan terjadi satu siklus di S6 dan dua siklus di S3, total semua level, maka akan menghasilkan 1 miliar per bulan. Ya, sehingga total hasilnya itu dengan modal 1 jutaan ya, proyeksinya, potensinya, itu bisa menghasilkan 4,7 miliar. Ya, dan ini pun dihitung dengan kurs dolar terendah banget ya, 14 dolar. Saat ini udah di 16 ribuan sampai 17 ribu ya. Sekitar 16 ribuan per dolarnya. Ini bisa terjadi kalau duplikasi per bulan berarti 12 bulan. Kalau per minggu bisa sampai 12 minggu ya, tergantung kerja Anda dan tim Anda. Yang penting Anda gimana caranya bisa jual ke 6 orang, lalu tim Anda melakukan hal yang sama. Nah, resiko dan pasar di tangan Anda, ya, Anda mau pakai jalan normal sesuai yang kami minimal rekomendasikan atau mau ambil jalan pintas. Target saya penghasilan saya tidak sekecil itu, target penghasilan saya lebih besar dari itu. Anda bisa ambil covering level yang lebih besar modalnya. Satu step di atas level 4 itu yaitu 5 level itu 2,6 atau 2,7 jutaan. Jual ke 6 orang sudah hasilkan 4,5 jutaan dari bulan pertama dan puluhan jutanya sudah dapatkan di bulan kedua. Jadi satu step lebih cepat. Nah, kalau 2 step lebih cepat ambil 6 level, ini modalnya ada 5 jutaan, hasilkan 11 jutaan dari bulan pertama, dan Bapak Ibu sekalian bisa lihat ya, bahwa closing pribadi ini di bulan kedua sampai ke bawah itu adalah 0. Ya, apalagi kalau Anda jualan terus-menerus ya. Berikutnya, ini modal 10 jutaan, hasilkan 20 jutaan dalam bulan pertama. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, taktil program taktil matrix ini juga ya memiliki manfaat lain selain untuk dijual kembali. Jadi ini sebagai tolak ukur juga ya, sebagai karcis juga, sebagai di program nanti loyalty cashback dan taktil goods ya, jual beli barang virtual kayak gitu-gitu. Dan nanti kita akan mendapatkan cashback yang semakin besar ketika kita memiliki covering level taktil yang lebih besar. Seperti itu. Dan itu belum launching ya, masih coming soon ya. Nah, komunitas Metaverse ini sudah berjalan di hampir seluruh dunia ya, dan ada puluhan negara yang paling aktif, dan salah satunya kita harus bangga adalah Indonesia. Nah, perkembangan komunitas Metaverse di seluruh dunia itu sudah berjalan ya, bukan cuma di Indonesia aja, ada di Thailand, ada di China, ada di India, ada di Ghana, dan lain-lain. Nah, apakah pendapat Anda, apakah ini adalah good project yang bagus ataupun tidak? Baik lagi ke Anda, karena kami hanya bisa memberikan peluang ya. Kami tidak bisa menggerakkan pasti hati Anda, tapi kami berharap Anda bisa menghilangkan keraguan Anda ya, dengan bertanya apapun keraguannya, nanti di sesi tanya jawab. Buang ragumu, karena ragumu bisa jadi rugimu. Dan menurut kami, masa depan hanya bisa terjadi 2 kondisi. Satu, terlihat setelah booming dan kita hanya dapatkan remah-remahnya aja, atau bahkan nggak dapat sama sekali. Dan 2, kita berada dalam proses menuju booming tersebut untuk bisa termasuk sebagai yang berpotensi mendapatkan financial tipping point atau lompatan besar penghasilan dalam hidup kita atas era baru yang terjadi. Dan inilah kami